Yuk lu terakhir donor darah kapan? Kapan ya? Kenapa emang? Iya nggak apa-apa, cuma nanya aja sih. Oh, enggak, gue tahu nih. Pasti gara-gara tanggal 14 ini itu hari donor darah sedunia, Nah ya iya kan? bener banget. Tapi lu tahu nggak sih kalau donor darah itu banyak banget manfaatnya. Dan manfaatnya itu bukan cuman buat penerima donornya aja, tapi juga untuk para pendonornya. Smart viewers, kalian tahu nggak sih kalau ada hari peringatan khusus untuk donor darah? Tujuan dari diadakannya Hari Donor Darah Sedunia ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di seluruh dunia akan betapa pentingnya kesehatan untuk mendonor darah. Setiap tahunnya WHO menetapkan tema yang berbeda saat Hari Donor Darah Sedunia. Seperti pada tahun lalu yaitu tahun 2021, tema yang diusung WHO adalah Give Blood and Keep the World Beating. Bagaimana sih sejarah dan awal mula dibentuknya Hari Donor Darah Sedunia? Nah, munculnya Hari Donor Darah Sedunia pun ada sejarahnya. Hari Donor Darah ini pertama kali pada tahun 2004 dan tanggal 14 Juni ditetapkan atas kesepakatan sejumlah organisasi seperti WHO, Federasi Internasional Palang Merah, Bulan Sabit Merah, Federasi Internasional Organisasi Donor Darah, dan juga Perhimpunan Internasional Transfusi Darah. Dan kemudian pada tahun 2005 dalam Majelis Kesehatan Dunia yang ke-58, Hari Donor Darah Sedunia ditetapkan sebagai event global. Nah, banyak yang bertanya-tanya mengapa Hari Donor Darah Sedunia ditetapkan pada tanggal 14. Jadi tanggal tersebut dipilih sebagai Hari Donor Darah Sedunia karena ini adalah hari ulang tahun dari seorang ahli biologi dan sekaligus dokter asal Austria yang bernama Karl Landsteiner. Nah, beliau ini dianggap sebagai pendiri dari transfusi darah modern. Pada tahun 1901, Landsteiner menemukan golongan darah A, B, dan O. Kemudian dikembangkan sistem klasifikasi golongan darah modern dan juga mengidentifikasinya. Kemudian di tahun 1937 bersama-sama dengan Alexander S. Weiner faktor resus, sehingga memungkinkan dokter untuk mentransfusikan darah tanpa membahayakan nyawa pasien. Tujuan penetapan Hari Donor Darah Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah dan untuk memberikan apresiasi bagi pendonor darah sukarela yang tidak dibayar atas jasanya menyelamatkan nyawa dan juga meningkatkan kesehatan orang-orang lain di seluruh dunia. Selain itu juga peringatan ini dilakukan untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya ketersediaan penggunaan darah dan produk darah yang aman. Nah, Smart Viewers, kalian tahu nggak sih donor darah manfaatnya itu tidak hanya didapatkan oleh penerima donornya saja, tetapi pendonornya pun juga mendapatkan manfaat dari donor darah ini. Nah, yang pertama menjaga kesehatan jantung. Karena saat kita donor darah, jumlah zat besi pada tubuh itu akan menjadi lebih stabil dan ini akan menurunkan risiko penyakit jantung. Dan yang kedua, meningkatkan produksi sel darah merah. Banyak orang berpikir jika mereka mendonorkan darah berarti sel darah mereka akan berkurang. Padahal sebaliknya, saat kita donor darah, ini justru akan menstimulasi sel darah merah yang baru sehingga membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Ketiga, mengusir hipertensi. Saat kita donor darah, sejumlah ferritin dari tubuh kita akan keluar bersama dengan darah yang kita donorkan. Kadar ferritin pun akan berkurang dan saat kadar ferritin berkurang ini juga akan mengurangi stres oksidatif sehingga mengurangi berbagai gejala sindrom metabolik dan juga mengurangi tekanan darah. Dan yang keempat, menurunkan resiko kanker. Mengapa bisa menurunkan resiko kanker? Hal ini berkaitan dengan kemampuan donor darah dalam menjaga kadar zat besi dalam tubuh kita agar selalu berada di batas normal dalam darah. Resiko jenis kanker yang menurun adalah kanker hati, usus besar, paru, esofagus, dan juga perut. Selain dari pendonor, pastinya penerima donor juga mendapatkan berbagai manfaat dari kegiatan donor darah ini. Nah, yang pertama bisa menyelamatkan nyawa penerima donor darah. Yang kedua, membantu korban kecelakaan yang banyak kehilangan darah. Yang ketiga, membantu pengobatan berbagai penyakit. Yang keempat, pasien yang menjalani operasi.
Dan ada penyakit tertentu bisa membuat tubuh sulit memproduksi darah yang sehat. Dan beberapa kondisi yang mungkin memerlukan terapi transfusi meliputi: pertama, anemia. Penyebab paling umum anemia adalah kekurangan zat besi. Donor darah bisa digunakan untuk mengelola dan mengobati jenis anemia seperti anemia sel sabit, anemia aplastik, dan talasemia. Kedua, kanker. Beberapa jenis kanker, terutama kanker sistem pencernaan, bisa menyebabkan pendarahan internal yang bisa mengakibatkan anemia. Jenis kanker seperti kanker darah juga bisa merusak dan mengurangi jumlah sel darah merah atau putih dan trombosit. Selain itu, pengobatan kanker seperti kemoterapi dan radioterapi juga bisa mengganggu produksi sel darah. Nah, oleh karena itu, pengidap kanker terkadang memerlukan donor darah. Ketiga, hemofilia. Hemofilia adalah kelainan pendarahan bawaan yang membuat seseorang kekurangan atau memiliki kadar rendah protein tertentu yang disebut faktor pembekuan. Dan akibatnya darah tidak membeku dengan baik. Hal ini bisa menyebabkan pendarahan yang berlebihan dan itulah mengapa donor darah terkadang diperlukan. Keempat, penyakit ginjal. Kebanyakan orang dengan penyakit ginjal biasanya mengalami yang namanya anemia. Hal itu karena penyakit ginjal membuat organ tersebut tidak bisa membuat cukup eritropoetin atau hormon penghasil darah. Pada pengidap gagal ginjal yang berat, tubuhnya sudah tidak bisa lagi memproduksi sel darah merah yang cukup, maka perlu mendapatkan yang namanya donor darah. Kelima, penyakit hati. Orang yang mengidap penyakit hati yang parah atau gagal hati akut beresiko mengalami pendarahan berlebihan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka dokter akan memberikan transfusi darah. Keenam, infeksi parah. Infeksi berat atau sepsis bisa mencegah tubuh menghasilkan darah. Maka jika sudah terdapat kondisi ini, butuh segera mendapatkan transfusi darah. Ketujuh, penyakit sel sabit. Ini adalah jenis anemia yang mempengaruhi hemoglobin dan mengubah bentuk sel darah merah. Donor darah bisa sangat membantu ketika pengidap penyakit sel sabit berada dalam kondisi kritis. Dokter mungkin akan melakukan transfusi darah untuk mengobati rasa sakit, masalah dada, atau luka kaki dan untuk mencegah stroke. Kedelapan, trombositopenia, yakni adalah kondisi ketika tubuh tidak memiliki cukup trombosit dalam darah yang menyulitkan pembekuan darah. Kondisi ini bisa berkisar dari ringan hingga berat. Sebagian orang bisa mengalami gejala berupa pendarahan hebat sehingga donor darah perlu ditransfusikan. Nah, itu dia Smart Viewers beberapa manfaat dari donor darah dan penyakit apa saja yang membutuhkan transfusi darah. Yes, nah makanya mulai dari sekarang jangan takut dan menunda untuk donor darah. Yap, karena selain membantu orang, donor darah juga bermanfaat untuk tubuh kita. Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya bisa langsung kalian ketikkan di kolom komentar di bawah. Yap, dan jangan lupa juga untuk like video ini dan juga klik tombol subscribe-nya dan nyalain tombol notification kalian. Dadah!